Akibat naik helikopter tergolong mewah dalam perjalanan pulang pergi dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan, Juni 2020 lalu, Ketua KPK, Firly Bahuri, harus menjalani sidang etik Dewan Pengawas. Firly pun enggan berkomentar. Saya tidak mau poin klarifikasi untuk membantah. Biar nanti Dewas yang menilai ya. Selain Firly Bahuri, KPK juga memanggil Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut ada dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK tersebut. Perjalanan darat yang seharusnya dapat ditempuh paling cepat 3 jam, Firly dinilai tak seharusnya menggunakan helikopter untuk perjalanan dinas. Dulu memang 5 tahun yang lalu rusak dan itu macet karena banyak truk batu bara. Tapi sekarang sudah ada jalan lintas dan saya yakin itu kepolisian tahu tempat-tempat jalan itu. Nah, sehingga relevansi naik helikopter katanya efisiensi itu menjadi agak diragukan. Itulah, itu kalau hanya ini alasannya efisiensi. Nah, alasan yang lain berarti kalau ini bergaya hidup mewah menurut saya sesuai laporan saya. Dalam program Sapa Indonesia Malam Selasa 25 Agustus, pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, sidang etik dilakukan secara singkat pada Selasa pagi 25 Agustus. Karena waktu terbatas, sidang etik akan dilanjutkan pada awal pekan depan. Untuk Pak FB tadi sudah dilakukan sidang etik dari jam 9 pagi, namun memang tadi waktunya karena ada kegiatan lain ya, di mana KPK kita tahu sedang menyiapkan kegiatan NPK mulai besok, sehingga tadi juga ada persiapan, sehingga tadi dilaksanakan hanya mendengarkan satu saksi pelapor ya, Mas Boyamin, dan kemudian nanti sidang juga akan dilanjutkan untuk waktu berikutnya ke depan ya. Informasi yang kami terima sekitar hari Senin. Begitu, hari Senin depan ya? Iya, begitu. 31 Agustus 2020 akan dilanjutkan? 2020, betul Mas Aiman. Dan akan diputuskan juga pada hari itu, hari Senin nanti? Ya, nanti lihat waktu dan perkembangan yang ada di sana ya, karena memang sesuai dengan peraturan di Dewas KPK itu kan waktu yang dibutuhkan lumayan cukup panjang sesungguhnya ya. Lalu disebut ada 2 kemungkinan keputusan dalam sidang etik Dewan Pengawas KPK. Indonesia Corruption Watch juga menanggapi bahwa Firly Bahuri bisa saja dicopot dari jabatannya. Kalau tidak terbukti selesai maka jalan seperti biasa. Tapi ketika terbukti maka saya ingin konfirmasi kepada Anda. Anda sudah mempelajari kemudian dari undang-undang dan klausul-klausulnya. Maka Dewan Pengawas, Dewas akan merekomendasikan hukuman itu berupa apa saja alternatifnya? Ya, ada 3 aturan ya Mas Aiman di dalam peraturan Dewas itu tahun 2020 menyebutkan jika sanksi itu diperiksa ada 3 sanksi, ringan, sedang dan juga berat. Kami beranggapan tindakan dari Komjen Pol Firly Bahuri itu sebenarnya sudah memenuhi klausula pelanggaran berat. Karena harusnya nanti putusannya Dewan Pengawas merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Benar, kita tetap menggunakan asas praduga tak bersalah ya. Tapi kalau melihat pernyataan dari Pak Firly yang tadi mengatakan itu menggunakan dana pribadi, terlepas dari menggunakan dana pribadi ataupun misalnya ada sponsor tertentu, maka menggunakan moda transportasi mewah, sebagaimana tadi VT Kompas menjelaskan lebih dari 20 juta per jam, itu sudah melanggar ketentuan integritas dalam kode etik yang mana secara spesifik menyebutkan setiap insan pegawai KPK dilarang menunjukkan gaya hedonisme atau menunjukkan gaya kemewahan di tengah publik, karena KPK itu kan berdiri dengan nilai-nilai kesederhanaan. Kini, keputusan ada di tangan Dewan Pengawas KPK. Setelah dilakukan secara tertutup pada Selasa siang, sidang etik akan dilanjutkan pada Senin 31 Agustus. Publik akan menanti hasil sidang etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, sebenarnya sidang memang masih akan dilanjutkan, tetapi jika ada bukti-bukti yang kuat, terbukti begitu, apa sanksi yang kemudian menanti Firly Bahuri? Lalu seperti apa juga pemeriksaan yang berlangsung di Dewan Pengawas kemarin? Kami akan segera membahasnya secara daring bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Mas Boyamin Saiman yang kemarin hadir di sidang. Mas Boyamin, selamat pagi. Pagi Bayu dan Kompas TV semua. Ya, dan juga ada mantan pimpinan KPK, Pak M. Yasin. Pak Yasin, selamat pagi juga. Terima kasih waktunya. Ya, selamat
Selamat pagi, Assalamualaikum, Bung Bayu. Ya, berkaitan dengan Mas Boyamin dulu, kita pengen tahu nih, terima kasih pagi hari ini hadir begitu. Bagaimana kemarin sebagai pelapor Anda diundang ke sidang Dewan Pengawas untuk kemudian menjadi saksi. Apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan lagi oleh Maki? Mas Boyamin boleh cerita? Iya, secara materi sebenarnya kan tertutup gitu. Tapi karena saya saksi pelapor ya boleh aja sebenarnya menyampaikan pada publik gitu kan. Boleh, yang boleh lah silakan. Dan diklarifikasi yang pertama terkait laporan dengan segala data yang sudah saya masukkan dan sebenarnya juga sudah diklarifikasi oleh tim dan termasuk oleh waktu itu juga Pak Haryono dan Pak Samsudin Haris. Jadi BAP yang saya teken itu kemudian diklarifikasi ulang. Terus kedua, ada bukti baru nggak atau data baru nggak? Saya sampaikan ada berkaitan saya telah melakukan rekonstruksi perjalanan dari Palembang ke Desa Lontar, Batu Raja. Dan karena itu terpicu oleh pernyataan Pak Alex Marwata, katanya perjalanan Palembang ke Desa Lontar itu butuh 7 jam, 8 jam karena jalannya rusak dan macet, banyak truk batu bara. Jadi Anda rekonstruksi ternyata selesai berapa jam? 4,5 dengan makan bubur, Mas ya. Jadi kalau jalan darat tapi ya? Iya, jalan darat. Jadi kalau Pak Firly itu di sana, apalagi selalu pakai forager polisi, sebenarnya 3 jam, maksimal 3,5 jam juga nyampe. Gitu. Jadi saya ingin menunjukkan urgensi naik helikopter itu menjadi tidak relevan. Gitu. Jadi ini kecuali, bahasa saya kan selalu begitu, kecuali memang ya sok-sokan aja bergaya hidup mewah menurut saya itu gitu loh. Jadi itu dalam posisi seperti itu kan, yang namanya perspektif itu kan boleh subjektif kan gitu kan. Ini mewah tidak mewah. Kalau pengertian saya ini mewah gitu kan. Bukan sesuatu yang sederhana lagi gitu. Karena gambaran-gambaran misalnya orang politisi kampanye ke daerah itu calon presiden, kalau pakai helikopter kan wah gitu kan. Nah, kalau naik pesawat aja sudah biasa, naik mobil Alphard, mobil ya mungkin masyarakat ya masih ya lumayan mobilnya Lexus gitu kan. Tapi ini pun setahu saya pimpinan KPK kalau dinas itu hanya boleh mobil Kijang Toyota begitu, nggak boleh yang lebih dari itu. Nah, ini kan sudah gambaran-gambaran ukuran itu kemewahan itu seperti apa. Sudah standar begitu. Kalau sudah mau jadi ketua KPK, pimpinan KPK, ya mau tidak mau ya harus bersedia seperti itu gitu loh. Jadi jangan kemudian, saya bayar sendiri kok dan efisiensi juga terbantahkan menurut saya. Karena Pak Firly Jumat siang sudah terbang ke Palembang, sore sampai sana, menginap. Terus Sabtu, itu kan perjalanan juga nyatanya pakai helikopter pun masih nginep lagi, baru Minggu pulang ke Jakarta. Jadi Anda ingin menggambarkan bahwa ini memang sebetulnya waktunya sebenarnya cukup, walaupun hanya dengan menggunakan jalur darat pun sebetulnya cukup begitu ya? Iya cukup. Saya ingin menyampaikan ini Mas Boyamin, berkaitan dengan siaran pers dari Pak Firly Bahuri. Ada kutipannya tidak lengkap memang, tetapi kira-kira ingin mengatakan bahwa Pak Firly itu ingin mengatakan dia tidak menganut gaya hidup mewah. Ini bukan gaya hidup mewah, tapi betul-betul ia lakukan ini karena kebutuhan dan tuntutan untuk kecepatan tugas. Walaupun hari itu dia sebetulnya cuti, tetapi harus segera begitu. Hal semacam itu? Kan akhir pekan ini, Sabtu kan libur, Minggu kan libur. Dan cukup sehari saya itu dengan masih main-main di desanya Pak Firly karena udaranya sejuk, ada jembatan gantung dan juga ketemu kepala desanya, ketemu warga begitu. Sama dengan saya kira-kira itu 2 jaman gitu. Sebelum maghrib juga sudah nyampe penginapan saya di Palembang. Masih nginep lagi baru saya minggunya pulang ke Jakarta. Saya rekonstruksi pas hari Sabtu seperti apa jalannya gitu kan. Dan nyatanya juga tidak macet, tidak ada truk batu bara, jalan yang baru itu jalur lingkar itu juga jalannya mulus gitu kan. Dan itu pun saya dipandu oleh orang Palembang yang tahu jalan. Dan saya yakin kalau Pak Firly pakai forager tahu jalan itu juga gitu. Jadi ini mengejar waktu apa? Minggu katanya baru pulang kan gitu kan. Baru pulang katanya ada yang dikejar. Kejar apa juga tidak ada OTT minggu itu kok. Senin juga tidak ada OTT. Jadi sesuatu yang bahasa kita anak muda itu dilebay-lebaykan lah gitu, didramatisir menurut saya. Jadi bluffing. Walaupun Mas Boyamin begini, apakah di dalam aturan-aturan sebagai seorang pegawai KPK, mulai dari pegawai yang bawah sampai
apalagi ketua KPK-nya memang kan dibatasi dengan aturan-aturan karena untuk memberantas korupsi yang kemudian identik dengan hidup mewah memang diminta untuk, saya menyebutnya biar gampang, harus low profile begitu kan, semua orang di dalam tubuh KPK begitu. Nah, Pak Firly juga mengatakan ini saya urusan pribadi, saya membayar dengan gaji saya sendiri begitu. Nah, hal semacam ini juga menurut Maki begitu, ini juga tidak masuk dalam kategori untuk membela diri menurut Anda? Justru ini malah menurut saya menjadikan dugaan pelanggaran ini malah menjadi semakin kuat karena seperti selalu orang bilang hidup mewah itu kan ketika toh saya bayar sendiri, seperti main golf saya bayar sendiri, ngapain lu repot gitu kan. Nah, ini yang semakin menurut saya tidak pas narasi yang dibangun oleh Pak Firly jadinya. Mestinya kan malah kalau orang sederhana, oh ya saya mohon maaf, apapun saya tidak saya ulangi, saya kira. Nah, itu malah lebih sifat low profile gitu. Jadi ketika malah membangun narasi saya kerja, saya demi negara, saya apapun lakukan, gaji uang pun hilang, nyawa pun hilang boleh. Ini kan sesuatu yang malah menurut saya narasi yang dibangun ini malah menjadikan defensif dan menjadikan masyarakat tidak simpati gitu loh. Jadi logikanya justru begini ya Mas Boyamin, kalau Pak Firly dalam tugas sebagai seorang ketua KPK memburu waktu, harus cepat begitu, menyewa helikopter, mungkin negara atau KPK membayari, itu justru masyarakat akan lebih appreciate begitu, kira-kira begitu ya. Kalau perlu dibayari 2 kali lipat karena memang harus cepat tugas itu karena tugas sih ini kan pulang kampung karena waktu itu lockdown gitu, PSBB tidak bisa pulang kampung, baru dia bisa pulang kampung sekitar 2 minggu kemudian dari Lebaran kan gitu kan, ziarah makam orang tuanya. Justru ini kan mestinya harus santai, malah ngapain buru-buru kan gitu kan, akan mestinya seperti dulu istilahnya merekonstruksi ulang hidupnya dia, dinikmati perjalanannya kan begitu mestinya. Ini kan suasana pulang kampung mudik kan gitu kan. Dan harus begini Pak Yu. Jadi istilah saya itu pola ini justru ketika dinarasikan seperti itu berarti kan masyarakat yang ingin suatu pimpinan KPK itu jadi toladan begitu, dan juga kemudian empati terhadap masyarakat yang masih menderita karena ekonomi yang buruk, apalagi karena COVID Corona begitu, menjadikan sesuatu yang masyarakat ini kan butuh kepercayaan terhadap lembaga KPK. Nah, ketika ada tampilan bahwa naik helikopter begitu di desanya itu kan menjadikan sesuatu kontradiktif. Ini harus dipahami. Bukan saya soal suka dan tidak suka, saya katakan kemarin kepada Pak Firly, saya mencintai KPK dan mencintai yang benar itu kalau ada yang salah kan dibenarkan. Istri kita salah kita benarkan, bukan karena mencintai istri ketika istri kira-kira salah apa kemudian kita biarkan. Jadi ini kecintaan saya kepada KPK untuk lebih baik dan masih dipercaya masyarakat. Jadi biar dalam konteks ini saya sampaikan juga langsung di hadapan Pak Firly kemarin seperti itu, biar tidak ada dusta di antara kita, saya katakan begitu. Dimengerti maksud dari Maki ini, dan saya secara pribadi dan juga untuk pemirsa Sapa Indonesia punya pemahaman-pemahaman dari apa yang terjadi di media sekarang, dari apa yang Anda laporkan, dan kemudian jawaban-jawaban dari rilis yang disampaikan Pak Firly. Pak Yasin, sedikit dong, saya juga ingin tahu begitu, di banyak artikel secara online, berita-berita dikatakan ada dugaan ini melanggar kode etik pedoman perilaku integritas. Saya mau balik ke Pak Yasin ketika ada di KPK begitu ya, kembali sedikit. Pasal 4 ayat 1 huruf C, atau pasal 4 ayat 1 huruf N, atau pasal 4 ayat 2 huruf M, dan atau soal kepemimpinan pada pasal 8 ayat 1 huruf F Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020. Kan cuma disebut begitu. Apa sih mudahnya bagi kami publik untuk mengerti dugaan yang dilanggar sebagai kode etik pimpinan dan juga integritas pegawai KPK termasuk ketuanya? Pak Yasin, apa itu? Ya. Itu kan sebenarnya berkaitan dengan sikap dan perbuatan dari pimpinan KPK yang dituangkan di dalam peraturan yang menyangkut etik. Pada waktu pimpinan periode pertama sampai periode yang keempat itu kurang lebih bersama. Secara substansial dari peraturan Dewas nomor 2 tahun 2020 itu juga sama ya, yang membedakan sanksi-sanksinya saja. Dan di pasal 4 ayat 1 huruf C dan huruf F itu kan mengatur
katakanlah tingkatan dari pelanggaran. Itu ada pelanggaran sedang, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Diatur juga dalam pasal 8-nya itu mengenai sanksinya. Nah, sanksi itu, kalau yang sekarang kan ada pemotongan gaji selama 6 bulan. Besarannya relatif, ada 15, ada yang ada 10, 15, kemudian 20, ada yang 40 itu yang paling berat, itu selama 1 tahun pemotongan gaji itu. Dan juga di ayat yang lain itu, atau mengundurkan diri. Jadi kalau pemecatan tidak ada, dan itu ya kesadaran dari yang bersangkutan mau mengundurkan diri atau tidak. Dengan fakta-fakta yang mungkin dikumpulkan di dalam persidangan etik oleh Dewas itu. Nah, intinya begini, Bung Bayu. Etik ini di KPK ini harus berbeda dengan di instansi lain. KPK itu lembaga yang independen, bertanggung jawab kepada publik, melakukan penegakan hukum yang menjadi katakanlah kebanggaan dari seluruh aspek masyarakat termasuk pemerintahnya itu agar lebih efektif dan agar lebih berdaya guna dibanding dengan penegak hukum yang lain. Etiknya harus berbeda dan pelaksananya yang dituangkan di dalam katakanlah yang tadi disebut oleh Bung Bayu itu integritas itu sebenarnya ya sikap dan perilakunya. Untuk menjaga itu supaya kelihatan di masyarakatnya persis seperti yang diinginkan. Itu yang dijaga ya? Ya, termasuk kesederhanaan sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh Bung Mas Boyamin ya. Tadi. Jadi kami dulu tuh tidak pernah dijemput, walaupun dari kantor ke bandara pun tidak dijemput. Seandainya itu ada kepentingan pribadi yang menggunakan fasilitas yang sederhana, jangan sampai ada katakanlah unsur yang bisa dihindari oleh masyarakat itu kok bermewah-mewahan. Itu tidak ada di pimpinan KPK. Kalau sepengetahuan saya dari periode 1 sampai periode 4 itu ya mengikuti katakanlah etik yang dipakai sebagai pedoman oleh sikap dan perilaku dari pimpinan sampai ke bawah. Dan pimpinan KPK itu harus menjadi contoh atau lead by example bagi seluruh jajaran KPK, sehingga membentuk apa yang disebut dengan public trust bahwa KPK memang layak untuk dipercaya. Dari sikapnya, dari metode pemberantasan korupsinya, usaha untuk meningkatkan efektif dan efisiennya, itu ya terpatri dengan integritas yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Kalau sekarang peraturan Dewas, itu Bung Bayu. Waktu Pak Yassin di KPK, para jubir yang sempat kami undang ke studio, memang semua berhati-hati sekali soal ini. Bahkan untuk dijemput saja tanya mobilnya apa dan bagaimana begitu. Karena menjaga kehati-hatian ini, kami mengerti sekali, bahkan di tingkatan-tingkatan seperti itu pun KPK menjaga integritas itu. Kira-kira itu yang ingin saya bayangkan juga ke pemirsa Sapa Indonesia. Pak Yassin, sebagai catatan yang saya kumpulkan sedikit, ternyata ada ya ketua KPK juga yang kemudian pernah diduga melakukan pelanggaran etik. Saya sampaikan di sini, tolong dikoreksi. Dalam catatan ini, pernah waktu itu diduga melanggar kode etik adalah Pak Antasari Ashar karena sempat bermain golf dengan orang-orang yang tengah ditangani KPK. Kemudian ada sanksinya. Pimpinan KPK lainnya pernah terjerat sidang etik atau kode etik adalah Pak Abraham Samad terkait pembocoran surat perintah penyidikan tersangka proyek Hambalang. Waktu itu Anas Urbaningrum. Kita ingat semua itu dan kemudian ada sanksinya begitu. Jadi hal-hal semacam itu sangat penting bagi KPK untuk kemudian segera ditindaklanjuti. Begitu Pak Yassin ya? Iya, tapi pada waktu itu sanksinya ya ada sanksi teguran gitu. Itu pun sudah berat ya. Kemudian diumumkan kepada publik harus tidak mengulang lagi perbuatannya seperti itu kan sebenarnya secara moral itu sebenarnya sudah cacat dengan disidangkan dan lain sebagainya. Kecuali yang memang tidak terbukti. Saya sendiri pun juga pernah disidangkan bersama. Pak Yassin pernah? Pernah. Ya kan harus semuanya disidangkan yang berkaitan dengan pernah ketemu Nazarudin atau tidak pada saat itu. Nah saya sendiri dengan Pak Busroti menyatakan
tidak terbukti dan memang tidak pernah bertemu dengan Nazarudin. Nah, yang lain ada ketemu itu tapi dalam kepentingan dinas, misalnya yang berkaitan dengan pengurusan anggaran. Karena itu pembahasan anggaran kan harus dengan Komisi 3. Jadi yang pada saat itu pimpinan yang lain tidak saya sebutkan namanya itu seperti itu. Tapi tidak ada unsur yang sifatnya misalnya saja ada nilai kolusi atau korupsi, bahkan korupsi itu tidak ada. Jadi putusan dari Komite Etik pada waktu itu ya memang seperti itu. Tapi itu sudah menjadikan suatu perhatian publik yang sangat luas. Kita sendiri sebenarnya juga harus meningkatkan kehati-hatian, jangan sampai terjadi kecerobohan semacam itu. Gitu, Bung Bayu. Ya, baik Pak Yasin, tergambar itu semua. Mas Boyamin, dari catatan Maki lah ya begitu, pada sampai kemarin begitu, memang tidak hanya Maki sih, kemudian kita juga melihat teman-teman dari ICW dan yang lain juga mengatakan, begini, saya ingin mengatakan begini simpelnya, memang ketika sidang kode etik ini diselenggarakan oleh Dewan Pengawas KPK, orang jadi punya harapan kan, bahwa ini kalau Dewan Pengawas kemudian bisa tegas terhadap seorang ketua KPK, ini harapan bahwa KPK on the right track untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya begitu. Itu juga yang bisa kita harapkan atau tidak dari situasi seperti ini, Mas Boyamin? Iya, ini kan sebenarnya dalam bentuk saya mencintai KPK itu kan karena sekarang ada penurunan kepercayaan masyarakat. Kalau kira-kira, gitu loh ya, ini ada pilihan lain, misalnya sekarang ini KPK begitu hebatnya dipercaya masyarakat, mungkin saya tutup mulut, foto yang diberikan ke saya itu saya hapus saja, gitu loh. Kira-kira kan gitu. Ketika ini harapan masyarakat ini menurun, terus malah bergaya hidup mewah, ini kan ya saya pun ikut sakit rasanya kan gitu kan. Ini kan soal perspektif pribadi saya subjektif gitu kan. Dan masyarakat mungkin juga bisa saja sama kan gitu kan. Jadi kalau kira-kira pilihannya pada posisi itu bahwa KPK sekarang itu makin bagus dari periode-periode berikutnya, penanganan korupsi baik pencegahan itu semakin hebat, bentuk mekanisme, punya sistem, punya apalah segala hal untuk membuat pemerintahan ini lebih terbuka, lebih transparan, sistem anggaran, dan kemudian mampu dicegah sampai derajat sekian, indeks prestasi bisa dinaikkan sekian, penindakan juga lebih hebat, sifatnya bukan hanya OTT, tapi sifatnya lebih baik, seperti kalau polisi ini baik ilmu dengan ilmu misalnya, dengan scientific misalnya begitu, semakin bisa dikembangkan menjadi aduan banyak pihak, bahkan luar negeri, itu kira-kira saya akan tutup mata sebenarnya. Kalau ada posisinya seperti itu, gitu. Sebagaimana digembar-gemborkan Pak Firly waktu di DPR dulu waktu seleksi, kemudian proper test ya, proper test itu bahwa saya akan kalau macam meningkatkan pencegahan, tapi buktinya sampai sekian lama beliau menjabat, pencegahan yang digemborkan itu juga belum nampak apa sistem yang tidak dibangun, begitu kan? Bersama pemerintah mestinya itu akan membuat roadmap begitu, ada blueprint misalnya, dan blueprint itu lebih pada tataran bisa dipraktekkan dan ada tolak ukurnya begitu kan? Karena saya dulu di LBH, YLBH itu kan begitu gitu, diajari betul tolak ukur, keberhasilan, kegagalan dan evaluasi. Itu almarhum Munir itu mengajari saya sangat banyak begitu waktu itu. Jadi saya ini masa ini lebih modern, dan Bappenas itu juga sudah mengadopsi anggaran berbasis kinerja begitu. Tapi ini apa yang kecuali seremoni datang ke tempat lain atau datang ke tempat daerah, misalnya sekedar ngurusi aset begitu, itu kan cukup oleh tim pencegahan aja sudah cukup gitu. Nampak kemudian ini lebih banyak seremoninya gitu. Jadi ini standar. Kalau bicara etik itu kan standar. Katakanlah saya dibatin Mas Bayu aja, kok saya ketemu siapa begitu menjadi kecurigaan. Saya sudah menghindari kok itu kan. Standar saya itu setidaknya saya seorang partikelir aja begitu gitu kan. Standar etik itu seperti apa? Karena saya Maki, meskipun saya punya kantor lawyer, saya juga tidak akan bermewah-mewahan, dan saya mengambil kantor lawyer saya itu malah saya abdikan untuk membiayai sepenuhnya Maki, dan saya biasa naik motor kemana-mana, memang saya punyanya motor misalnya begitu. Jadi tidak perlu seperti lawyer yang kadang-kadang bertemu penampilan gitu. Kalau saya pakai dasi itu dalam rangka menghormati karena saya dipanggil sidang misalnya. Begitu aja sebenarnya standar-standar itu yang sesuatu menurut saya
Pak Firly sebagai seorang jenderal polisi begitu, saya yakin ini diajarkan sebenarnya standar-standar hidup seperti apa sebenarnya yang itu akan menimbulkan empati dari masyarakat sehingga timbul kepercayaan. Ya, oke itu arahnya dan tujuan begitu. Nanti pertanyaan yang sama juga harapan untuk sidang yang dilakukan, sidang kode etik dari Dewan Pengawas untuk Pak Yassin. Usai jeda, tetap bersama kami.